Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi pembelajaran budaya organisasi, yaitu perubahan organisasi. Sebelumnya, jika menurut kamu video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke materi perubahan organisasi. Bagaimana organisasi yang sukses? Nah, banyak banget eh, para karyawan, bahkan para manajer sering berpikir bagaimana menciptakan suatu organisasi yang sukses. Nah, kalau kita lihat, suatu organisasi yang sukses itu adalah organisasi yang mampu atau bisa menguasai lingkungannya. Nah, hal itu harus dilakukan secara optimal. Dan ini harus ada kesesuaian antara karakteristik dari organisasi tersebut ditambah dengan kekuatan atau power dari lingkungan yang ada dan disinkronkan dengan apa tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Kalau kita melihat dari teori Darwin yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu bisa bertahan ya sampai dengan sekarang ini bukan karena dia itu terbesar, terkuat atau terpintar, tetapi makhluk hidup tersebut mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam yang terjadi. Nah, ini cocok banget dengan apa yang dirasakan sampai dengan saat ini. Ya. Nah, jika memang dapat menyesuaikan diri dalam suatu keadaan atau perubahan yang terjadi, maka dia dapat terus berlangsung. Tetapi jika tidak, maka ya mau nggak mau, pastinya lambat laun akan mati. Nah, hal inilah yang dipercaya oleh para pelaku bisnis. Baik, selanjutnya, apa yang harus dilakukan nih oleh si organisasi agar lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia bisnis? Nah, kita di sini banyak menyaksikan ya, bahkan berulang kali sering melihat di tempat kerja kita atau rekanan kita atau sekedar dari berita bahwa banyak perusahaan besar dan berjaya di masa sebelumnya atau di periode sebelumnya dan kita sama-sama menyaksikan saat ini kondisinya terpuruk, bahkan bisa dikatakan menyedihkan ya, atau yang tertinggal hanyalah sebuah namanya saja. Ya, ini kita bisa melihat banyak contoh di luar sana. Apa sih penyebabnya perusahaan-perusahaan besar tersebut bisa jatuh gitu ya? Nah, ini akibat ketidakmampuan perusahaan untuk mengikuti perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Nah, selain itu, penentu keberhasilan perusahaan adalah kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dan ini sangat penting. Ini yang harus ditingkatkan. Ya. Kemudian, dengan adanya hal-hal tersebut, kita juga sering mendengar dengan yang namanya konsep pembelajaran organisasi, yaitu merupakan organisasi yang mampu memotivasi ya karyawannya atau individu di dalamnya untuk senantiasa mau belajar dan mengembangkan diri. Nah, itulah kenapa pembelajaran atau learning organization itu terlahir. Baik, selanjutnya. Nah, setelah itu langkah apa nih yang dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran organisasi atau learning organization tersebut? Yang pertama, menentukan visi dan misi organisasi. Nah, ini sangat penting dilakukan untuk memberikan arahan nih bagi seluruh anggota organisasi agar dapat memperkirakan apa-apa aja yang harus dipersiapkan
apa saja yang harus dipelajari, apa saja yang harus diciptakan atau diinovasikan, sehingga hal-hal tersebut dapat terwujud. Nah, kalau kita lihat visi dan misi ini dalam jangka panjangnya, mampu menciptakan yang namanya sense of urgency, sehingga ini akan lebih membuat kegiatan di dalam suatu organisasi itu lebih kreatif, ya, sehingga mampu untuk menembus yang namanya perubahan. Kemudian yang kedua, adanya suatu atmosfer yang mendukung kreativitas para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kreativitas ini merupakan hal yang sangat vital dalam suatu organisasi, ya, khususnya bagi organisasi yang baru atau yang sedang berjalan atau yang sedang belajar. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan suatu organisasi yang mampu membuat terobosan baru dalam melakukan atau dalam memproduksi. Nah, jika organisasi tersebut menciptakan suatu lingkungan yang dapat atau yang mampu memotivasi individu atau karyawannya untuk bekerja lebih keras lagi, untuk mau terus belajar, maka organisasi tersebut harus mampu menghargai pikiran, harus mampu menghargai kreativitas, harus mampu menghargai ide-ide apa saja yang ditelurkan oleh para karyawan atau para anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Baik, selanjutnya, yang ketiga, adanya suatu sistem bagi para karyawan untuk dapat saling bertukar pengetahuan. Ya, di sini bukan kita bicarakan terkait dengan fasilitas lainnya ya, tetapi ini merupakan suatu ciri khas bagi organisasi yang sedang atau baru dibuat atau yang mau belajar, yaitu lebih mau untuk mentransfer pengetahuan dengan sesama karyawan atau anggota yang ada di dalamnya. Yes, hal ini bisa dilakukan dengan misalnya training atau diadakannya seminar, ya. Kemudian pembelajaran terkait dengan pengetahuan di dalam organisasi tersebut, ini akan mampu mempercepat anggota organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kemudian yang keempat, pemberdayaan atau empowerment. Ya, di sini dikatakan pemberdayaan. Artinya kalau kita dapat deskripsikan, itu merupakan suatu pelimpahan, yes, pelimpahan sepenuhnya terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kadangkala pemberdayaan ini memang sering kali disalahartikan dengan yang namanya delegasi. Padahal ini merupakan hal yang berbeda ya, antara delegasi dan pemberdayaan. Itu perbedaan yang paling mendasar adalah bentuk tanggung jawabnya. Nah, kalau kita bisa pelajari kembali terkait dengan delegasi atau pelimpahan wewenang, ini tidak diikuti dengan yang namanya pelimpahan tanggung jawab. Baliknya juga ya dengan pemberdayaan. Kalau pemberdayaan itu harus dimasukkan unsur tanggung jawab tersebut atau pelimpahan tanggung jawab. Nah, sehingga karyawan yang di-empower berhak untuk mengambil dan mempertanggungjawabkan keputusannya sendiri. Nah, pemberdayaan harus dilaksanakan nih di dalam perusahaan untuk mendukung karyawan, agar karyawan itu mampu berkreativitas. Nah, ya, sehingga kalau kita perlu mentelaah lebih jauh terkait dengan pembelajaran ini, yaitu di mana yang namanya suatu visi menentukan ke arah mana organisasi itu berjalan. Ya, sehingga tercipta kreativitas, memberikan kesempatan, ya, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Baik, selanjutnya, 4 penyebab resistensi dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perubahan organisasi.
Menurut Kotter, mengajukan 4 penyebab resistensi dalam sebuah perubahan organisasi. Yang pertama, kepentingan pribadi parsial. Yang kedua, kesalahpahaman dan kekurangan kepercayaan. Yang ketiga, perhitungan konsekuensi yang berbeda. Yang keempat, toleransi yang rendah pada perubahan. Nah, dalam setiap perubahan organisasi pasti akan selalu ada yang namanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan tersebut. Nah, resistensi ini baik itu secara individual atau di dalam suatu anggota ini akan membuat suatu transformasi organisasi yang merupakan penolakan terhadap adanya perubahan-perubahan yang muncul. Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa faktor, ya. Resistansi atau penolakan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biasanya oleh faktor kebiasaan, ya. Jadi karyawan udah terbiasa dengan hal-hal atau budaya yang lama, kemudian rasa aman sedikit, ada sedikit ancaman ya bagi si para anggota, ancaman terkait dengan ketidakmampuan atau kemampuan dalam menyesuaikan diri. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, rasa takut dan persepsi selektif. Baik, selanjutnya, jenis perubahan organisasi menurut Anderson di 2001 mengatakan bahwa terdapat 3 tipe perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan development, yang kedua adalah perubahan transisi, ya, yang ketiga adalah perubahan transformasi. Nah, perubahan development atau developmental ini merupakan perubahan lingkungan. Jadi ruang lingkupnya pasar yang relatif lebih kecil ya. Kemudian ini biasanya eh, derajat pemicu perubahannya itu sifatnya kecil atau lebih rendah ya. Kemudian perubahan transisi ini lebih kompleks. Nah, hal ini membutuhkan respon yang lebih signifikan terhadap perubahan suatu lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya perubahan transformasi atau transformasional ini merupakan kunci penggerak di mana terkait dengan isu manusia, budaya seringkali tidak dominan ya. Perubahan development ini dan transisi sangat dikenal dan lebih mudah untuk dikendalikan. Jenis-jenis perubahan organisasi menurut Kotter di 1997 yang dikutip di 2013 itu apa aja? Ada restrukturisasi, ada rekayasa ulang, ada penyusunan strategi kembali, akuisisi, perampingan program kualitas, pembaharuan kultur organisasi. Ya, kalau kita memberikan suatu penjelasan terkait dengan restrukturisasi itu merupakan suatu perubahan struktur organisasi ya, yang ketika dirasakan itu sudah nggak cocok nih, sudah nggak efektif, sudah tidak efisien lagi. Nah, dalam mencapai tujuan atau sasaran dari organisasi. Yang kedua terkait dengan rekayasa ulang, ini merupakan suatu perubahan ya pada sistem kerja organisasi. Untuk apa? Yaitu untuk membangun keterkaitan yang lebih efektif dan efisien, lebih terintegrasi di antara subsistem-subsistem yang ada. Nah, apabila antar subsistem sudah tidak seimbang, maka saatnya dilakukan rekayasa ulang. Baik, yang ketiga, terkait dengan penyusunan strategi kembali atau turnaround, ini berkaitan erat ya dengan strategi memenangkan persaingan, misalnya mengubah pasar atau sasaran, kemudian mengubah bentuk insentif atau fasilitasnya. Nah, untuk kemudian kita bisa juga melakukan suatu hal baru terkait dengan layanan produk-produk tersebut, gitu ya. Oke, yang keempat, akuisisi. Bisa dilakukan dengan menggabungkan yang namanya 2 institusi yang memiliki kesamaan ya. Nah, di antaranya penggabungan itu dengan syarat itu memiliki kesamaan, memiliki kedekatan bisnis atau bidang tugasnya ya, untuk menghasilkan produk yang superior. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk mengejar skala ekonomi yang lebih tinggi lagi, ataupun mendapatkan profit yang lebih banyak. Yang kelima, perampingan. Dengan mengurangi ukuran dari organisasi. Nah, ini biasanya membuat para organisasi agak-agak sedikit galau ya.
di mana tujuan dari pengurangan itu adalah untuk lebih efisien lagi, dengan mengurangi struktur yang kurang esensial, atau mengurangi lah yang namanya pegawai-pegawai yang sekiranya tidak terlalu dibutuhkan, ya. Nah, ini agak membuat para organisasi ini galau karena memang harus mengangkat banyak pegawai. Penyebabnya antara lain sih biasanya berkurangnya keuntungan ya, berkurangnya anggaran, kemudian hal ini dilakukan untuk penghematan. Itu. Baik, yang ketujuh, pembaruan kultur organisasi. Nah, ini bisa dengan pembaharuan atau memperbarui nilai-nilai norma-norma organisasi. Nah, hal ini dilakukan ketika memang budaya organisasi itu tidak relevan dengan tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Nah, inilah yang perlu dikembangkan, yaitu budaya yang baru. Baik, selanjutnya, apa hal yang mendorong organisasi untuk melakukan perubahan? Yang pertama, kekuatan kerja, teknologi, goncangan ekonomi, persaingan, tren sosial, politik dunia. Ya, terkait dengan hal tersebut, kita memang sedikit perlu melakukan yang namanya perubahan-perubahan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pendekatan dalam perubahan organisasi? Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah pendekatan struktur, yaitu dengan melakukan atau mengubah struktur organisasi, mengatur sistem internal, diantaranya seperti apa saja, yaitu acuan kerja, ukuran, dan komposisi kelompok kerja. Kemudian biasanya juga termasuk pada sistem komunikasi, hubungan terkait dengan tanggung jawab atau wewenang. Ya, baik. Untuk pendekatan teknologi, kita biasa mencoba untuk menganalisis ya, antara si karyawan atau dengan beberapa alat bantu seperti mesin-mesin yang ada di perusahaan. Apakah itu mampu untuk meningkatkan efisiensi perusahaan terkait dengan perubahan teknologi, yang ini terkadang sering tidak cocok dengan struktur organisasi. Ya, sehingga hal ini tuh sedikit membuat organisasi menjadi kurang harmonis lah, ya. Kemudian pendekatan manusia atau pendekatan terhadap karyawan, yaitu dengan mengubah secara langsung perilaku karyawan terkait dengan keterampilan, sikap, persepsi, harapan mereka itu seperti apa dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Nah, kalau menurut Davidson 2005, adanya perbedaan budaya organisasi mempengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan dengan tepat. Nah, di sini terdapat 4 pendekatan manajemen perubahan yang dapat dipilih, yaitu pendekatan rasional, empiris ya. Ini merupakan suatu pendekatan perubahan ya. Hal ini biasanya didasarkan pada perilaku orang yang dapat kita prediksi ya. Kemudian memahamilah jenis perilakunya, kemudian strateginya. Nah, beberapa komponen dari pendekatan ini mempercayai bahwa target perubahan itu ada gitu, ada tetapi bersifat semu, ya, sehingga sedikit mengkhawatirkan. Jadi nggak tahu nih mereka harus berbuat apa. Mereka tidak mengetahui apa yang terbaik gitu ya. Nah, inilah yang dikatakan semu. Kemudian pendekatan normatif. Ya, ini bagaimana nih seorang manajer melakukan perubahan sehingga dapat mempengaruhi dan tingkah lakunya itu juga mampu untuk memberikan solusi-solusi terkait dengan perubahan yang terjadi. Baik terkait dengan kekuasaan, yaitu digunakan secara bisa dikatakan semena-mena ya oleh beberapa atau sebagian pihak lah, hingga dapat dikatakan juga itu seperti dimanfaatkan gitu ya. Nah, mengupayakan para karyawan
untuk melakukan perubahan dengan menegakkan kewenangan, yaitu dan memperlakukan sanksi-sanksi atas kinerja yang buruk. Pendekatan ini juga sangat diperlukan, cuma dapat dikatakan bersifatnya itu menindas ya, jadi sebenarnya kurang bagus juga. Nah, yang keempat, pendekatan lingkungan atau adaptif. Pendekatan ini meskipun berdasarkan insting, tetapi mereka berupaya untuk menghindari. Ya, jadi di sini organisasi itu berupaya untuk menghindari gangguan atau kerugian. Jadi dapat dikatakan sebenarnya organisasi atau pendekatan ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang baru. Nah, di dalam pendekatan lingkungan ditekankan, ya pendekatan ini menekankan yang pertama meletakkan aturan. Yang kedua, bagaimana dan kapan membuat peraturan. Yang ketiga, mengatasi kelekatan ya, atau kedekatan dengan norma-norma yang ada. Dan keempat, mengeksploitasi kekuatan-kekuatan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, sekian untuk materi pembelajaran perubahan organisasi. Ibu harap dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.